saya Bu Fitri berprofesi sebagai pedagang angkringan, dibantu dengan suami saya Pak Yakob, dan beda musim-musim seperti ini kita juga mengalami namanya juga kesulitan ya, dan dampak dari COVID-19 ini terasa sekali bagi kita yang cuma mengandalkan dari usaha angkringan ini. Setiap harinya kita sudah sulit untuk mengumpulkan uang. Pendapatan kita menurun mungkin 40-50%. Jadinya setiap kita belanja untuk menyisihkan lagi seperti yang tahun-tahun kemarin itu sulit. Segalanya sudah naik, bumbu dapur naik, semuanya lah. Pergerakan kita juga dibatasi. Awal-awal dulu musim corona itu kita jualan aja nggak bisa lama, paling-paling sampai jam 6 kita harus pulang karena ada petugas ya. Shalom, perkenalkan nama saya Darbitoyo, istri saya Hanita, dan anak saya Daniel. Setiap hari saya bekerja sebagai guru musik, guru vokal, melatih paduan suara, melatih vokal grup, melatih musik di rumah gitu, piano, organ, keyboard, gitar, dan juga melatih paduan suara di berbagai instansi, di gereja-gereja, di instansi swasta, di sekolah-sekolah. Selama pandemi ini saya banyak sekali mengalami pendapatan yang minim ya, karena beberapa hal, yaitu setiap hari saya melatih paduan suara, ternyata sekarang sudah tidak ada sama sekali. Selamat siang, saya Kristanto dari warga DKJ Karangayu Pekantan Tingin Telu. Saya sebagai ojol yang sudah berjalan kurang lebih 22 tahun, dan selama dengan adanya kondisi pandemi seperti ini sangat berpengaruh. Saya kira juga semua ojol sangat berpengaruh dengan banyak berkurangnya orderan-orderan yang masuk para ojol, terlebih dengan liburan anak sekolah, sehingga sangat-sangat mempengaruhi sekali dalam kondisi pandemi seperti ini. Tapi dalam kondisi sekarang ini belum tentu bisa nutup untuk operasional, juga belum tentu. Kalau kita lihat harian satu hari atau sekali, hari kemarin tanggalnya, nah beberapa hari yang kita ambil harian seperti ini dipotong 20%. Jadi selama COVID ini sangat berarti hilangnya banyak order. Saya tinggal di Gedung Songo ini bersama dua anak saya, bersama Cika dan Aron. Yang Cika sudah lulus sekolah dan yang Aron masih kelas 3 SMP. Jantung.
cuma ada pembengkakan karena tensi. Aja dulu itu kan masam lambung, jadi pas melaku jadi ya sedih, ya nggak iso lagi, nggak lambat laun, dodom mulai sesek, dodom mulai sesek, pas turun iso, ngerti iso, yes. Tahu toh, ngajak dus itu ke kopi janji jiwa Erlangga, kan ada 2, tak bawa naik tekan dulu, kayak mati pak, wah bukan ini kan, wah semaku, aduh sandal bekannya. Mas kemarin toh, ada pembakaran jantung apa, tensinya tinggi. Memang dulu cenderung tinggi, minimal 180 minimal. Terus kemarin tuh agak mendingan, 128 bawah 82. Shalom, umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada tahun 2020 ini, kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena pandemi COVID-19 yang masih melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak orang yang mengalami putus hubungan kerja atau di PHK, dan sebagian juga dirumahkan. Demikian pula tidak sedikit yang kesulitan mencari makan dan uang. Belum lagi banyak pula yang menderita sakit karena terpapar virus COVID-19 ini. Bahkan puluhan ribu diantaranya meninggal dunia, sehingga membuat banyak orang, banyak keluarga yang berduka karena harus kehilangan sanak saudaranya. Belum lagi anak-anak harus belajar di rumah secara online, sehingga kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya dalam perjumpaan secara fisik. Kegelisahan yang sama juga dirasakan oleh umat karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Keprihatinan ini diperparah lagi dengan maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, radikalisme agama, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Inilah potret gambaran situasi, kondisi kehidupan kita saat ini. Umat yang terkasih, merayakan Natal di tengah situasi seperti ini, puji Tuhan, kita beroleh kekuatan, penghiburan, dan sekaligus pengharapan dari Tuhan, sebagaimana firman-Nya yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23, bagian akhir yang berbunyi, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Konteks teks Injil Matius pasal 1 ayat 23 ini merupakan bagian dari keseluruhan perikop Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25
yang menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Dalam teks Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 dikisahkan mengenai pergumulan Maria dan Yusuf berkaitan dengan kehadiran Yesus Sang Immanuel. Pertanyaan kita, mengapa Maria dan Yusuf bergumul? Sebab Maria mengandung. Meskipun kehamilannya bukan karena hubungan biologis layaknya suami istri, melainkan karena karya Roh Kudus yang turun atasnya dan kuasa Allah yang menaungi Maria. Namun, status Maria pada saat itu sudah bertunangan dengan Yusuf. Dan secara yuridis, pertunangan itu sama kuatnya dengan pernikahan, sehingga tidak bisa diputuskan kecuali dengan jalan perceraian. Itulah yang terjadi di dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Di sisi lain, Maria harus memberitahukan kehamilannya kepada Yusuf, dan tentu ini bukanlah perkara yang mudah. Ini adalah sebuah pergumulan yang hebat. Betapa tidak? Apa yang akan terjadi ketika Yusuf mengetahui kehamilannya? Padahal Maria adalah tunangannya. Belum lagi, apa kata orang ketika melihat Maria mengandung, padahal belum bersuami dan baru bertunangan? Tentu saja yang namanya hujatan, cibiran, tuduhan-tuduhan yang buruk dan tidak menyenangkan serta pencemaran nama baik bisa jadi akan dialami oleh Maria. Di sisi lain, Yusuf juga bergumul karena Maria hamil dan bukan darinya. Itulah sebabnya dengan diam-diam Yusuf bermaksud menceraikan Maria. Tetapi di tengah pergumulan yang hebat itu, malaikat Tuhan menjumpai Yusuf melalui mimpi. Di dalam mimpi itulah malaikat itu memberikan penegasan tentang kehamilan Maria yang terjadi karena pekerjaan Roh Kudus, karena kuasa Allah. Oleh sebab itu, meminta agar Yusuf jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya. Karena Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf diminta untuk memberikan nama bayi itu Yesus. Karena kelahirannya adalah bukti pengenapan nubuat yang menjanjikan kehadiran Sang Immanuel. Akhirnya Yusuf pun berbuat seperti apa yang dikatakan oleh malaikat dalam mimpinya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Immanuel, Allah beserta kita, tentu adalah kabar sukacita yang menguatkan, yang menghibur, sekaligus menjadi pengharapan di tengah-tengah situasi yang memprihatinkan seperti saat ini. Pertanyaan bagi kita bersama, mengapa Allah beserta kita?
Karena Allah mengerti benar keberadaan kita dalam konteks pergumulan yang sedang kita alami, terlebih dalam konteks saat ini. Sebagaimana Sang Immanuel, Allah yang telah hadir melalui kelahiran Yesus dan menyertai kita, maka dalam peristiwa Natal ini hendaknya juga menjadi momentum bagi kita untuk menyaksikan kehadiran Allah dalam pergumulan kehidupan ini, sehingga kita beroleh kekuatan dan penghiburan. Terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19. Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang berkarya bagi Maria dan Yusuf. Itu pula yang akan terjadi dalam setiap pergumulan, setiap situasi, kondisi keprihatinan yang saat ini kita alami. Itulah sebabnya kita tidak perlu untuk takut, cemas, khawatir, meski di tengah situasi keprihatinan. Karena Allah beserta kita. Karena Allah ada di tengah-tengah kita, Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Sehingga sebesar apapun pergumulan, sehebat apapun kesulitan yang kita alami, kalau kita bersandar kepada Allah yang hadir di dalam Sang Immanuel, kita akan beroleh kekuatan, kita akan beroleh penghiburan, kita akan memiliki pengharapan baru. Sehingga meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19, kita tetap akan memiliki kekuatan, memiliki semangat, akan optimisme. Dan tentu saja harus berkarya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan. Kalau kita sudah merasakan kehadiran Sang Immanuel, kalau kita sudah merasakan Allah yang hadir di tengah kehidupan kita, maka kita pun dipanggil untuk hadir, peduli terhadap orang-orang di sekitar kita yang juga membutuhkan kekuatan, membutuhkan penghiburan, membutuhkan pertolongan dari kita. Oleh karena itu kiranya perayaan Natal jangan hanya menjadi sebuah tontonan, tetapi menjadi sebuah tuntunan untuk memiliki sikap hidup yang semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Dan lebih daripada itu, untuk menjadikan kita semakin peka, peduli, solider terhadap penderitaan sesama kita. Oleh karena itu, di tengah-tengah kita merayakan Natal, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita tetap semangat bersandar kepada pertolongan Tuhan, tetapi di sisi lain kita juga tetap memiliki kepekaan untuk semakin peduli terhadap penderitaan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Amin. Karena cuma ini salah satu dari mata pelajaran kami, tapi tidak cuma itu. Karena apa? Dalam berprinsip kita itu memang kata manusia kita penuh dengan kelemahan, namanya kelemahan, tapi kita tidak bisa namanya berjalan sendiri tanpa adanya penyertaan dari Tuhan. Karena saya yakin dan saya percaya sekali itu dalam kondisi apapun saya punya prinsip seperti ini. Perbuatan baik apa yang dapat kamu lakukan padamu. Jadi tambahkan besok prinsipnya itu lagi. Jadi sebisa mungkin kita tuh melakukan perbuatan setiap hari baik kan. Mungkin kita masih bisa aktif dalam sekolah minggu, di lingkungan RT saya bertugas sebagai pengurus di Kopja 3. Saya secara langsung juga dapat bantuan dari pemerintah namanya KPMPKH, yaitu saya sebagai ketua wilayah di wilayah membawahi 3 RW, RW 5, RW 6, dan RW 7. Yaitu saya juga pengen membuktikan saya juga bisa untuk melayani di mana saya. Dia punya komunitas, komunitasnya juga satu semua. Namanya Kompak, yaitu penyandang cacat sepeda motor dan juga. Itu saya senang sekali di sana. Apa ya? Saya juga malah
saya sebagai orang yang normal, tapi saya tuh tidak merasa hebat. Jadi malah semakin hari jiwa saya untuk melayani itu semakin besar. Karena apa? Dengan melihat setiap yang dilakukan oleh suami dan teman-temannya itu benar-benar saya ini dia betul benar. Saya senang, saya normal tapi di tengah-tengah segala keterbatasan mereka saya tuh nggak ada apa-apanya. Mereka hebat. Ya, semoga dengan datangnya tahun baru ini kita optimis bisa dapat yang lebih baik. Ya, harapan saya dengan kondisi seperti ini, kita sebagai warga gereja yang taat sama Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, memang inilah kenyataan dalam kehidupan. Namun kita tidak boleh putus asa dengan harapan iman kita kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Kita tidak tahu bagaimana, namun Tuhan tahu dengan pasti arah dan tujuan kita itu akan dibawa Tuhan kemana. Yang jelas kita tidak boleh lari dari Tuhan, apalagi mengesampingkan Tuhan hanya karena masa pandemi seperti ini. Meskipun sangat berat, tapi dengan berpegang teguh kepada Tuhan, pasti itu akan ada jalan. Dan itu pun dari beribu-ribu jalan yang ditunjukkan Tuhan pada diri kita, terutama pada keluarga kita yang menghadapi masa pandemi seperti ini. Karena semuanya juga merasakan, namun dengan keyakinan kita kepada Tuhan, maka pasti akan ada jalan Tuhan, karena Tuhan tidak diam. Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Ya, inilah kegiatan saya sekarang ini setelah terlanda oleh COVID. Saya jualan jeruk. Hampir setiap 2 hari saya pesan juga untuk beli jeruk, kemudian dijual lagi. Ya. Ya, walaupun dalam suasana pandemi ini kemerosotan ekonomi berdampak sekali bagi saya, tetapi itu tidak terjadi dalam kemerosotan iman. Imanku tetap kuat karena ada Yesus besertaku. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Semua jemaat Pepandaring Telu, pada saat ini kita bisa merayakan Natal meskipun hanya secara online. Tetapi tidak menghilangkan rasa syukur kita kepada Tuhan meskipun kita perayaan Natal secara online. Tetapi pada saat ini di dalam kita perayaan Natal kita wujudkan dengan adanya aksi sosial terhadap sesama kita, itu adalah mewujudkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Panitia Natal yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Dan selain itu di dalam perayaan Natal tahun 2020 ini kita akan bersama-sama menyambut tahun baru 2021 agar di dalam tahun 2021 nanti kita bisa bersama-sama mengadakan ibadah secara tatap muka dan kita bisa bertemu kembali seperti dahulu kala. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam kita mengadakan ibadah tahun 2021 nanti. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pandemi COVID telah berlangsung selama hampir 1 tahun ini. Pandemi COVID ini menyebabkan hampir seluruh langkah kita menjadi terhambat. Semua harus menjalankan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan. Sehingga hal itu menjadikan ibadah kita juga harus sesuai dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, kita tidak bisa berkerumun, kita tidak bisa bersosialisasi. Namun, pandemi COVID ini mengakibatkan kita kreatif. Contohnya seperti perayaan Natal tahun ini. Kita tidak dapat berkumpul seperti tahun-tahun yang lalu untuk menyelenggarakan Natal. Namun, kami Panitia Natal mempersembahkan video pendek dari kehidupan jemaat dalam masa pandemi COVID ini. Kami berharap video ini dapat meningkatkan semangat Natal kita agar kita dapat selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepada
Bapak Pendeta Nathanael, Bapak Pendeta Samuel, Majelis, dan Jemaat GKJ Karangayu Pepantan Ringen Telu yang sudah mempercayakan penyelenggaraan Natal tahun ini kepada kami, Panitia Natal 2020. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang masih ada dalam penyusunan, dalam pembuatan video, sehingga kami atas nama Panitia Natal mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami juga berterima kasih atas support Bapak Ibu, Saudara-saudari, baik berupa materi, pemikiran, kritik kepada kami, sehingga akhirnya saat ini kita dapat tetap merayakan Natal walaupun hanya secara virtual dan hanya menonton video saja. Kami mewakili Panitia Natal 2020 GKJ Karangayu Pepantan Ringen Telu mengucapkan Selamat Natal kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan kita semua, dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Marilah untuk kita mengakhiri perayaan Natal pada saat ini, kita akan tutup bersama di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, Allah yang penuh kuasa, yang senantiasa kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati, menuntun kami di dalam kami mengadakan perayaan Natal pada saat ini, meskipun hanya secara online, tapi kami bisa mempunyai semangat untuk merayakan Natal ini. Dan kami dengan sukacita mewujudkan cinta kasih kami ini kepada sesama manusia, yaitu dengan kami mengadakan aksi sosial. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua, jemaat-Mu Pepantan Ringen Telu ini. Meskipun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tetapi kami bisa merasakan akan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sekarang ini masih dilanda COVID-19 ini. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau ikut campur tangan di tengah-tengah kami, agar bangsa kami segera lepas dari COVID ini, sehingga bisa menuju untuk bangsa dan negara kami adil dan makmur, dan bisa untuk menjadi bangsa yang maju. Terima kasih Tuhan untuk selanjutnya di dalam kami melangkah tahun baru ini 2021 ini, agar kami mempunyai semangat yang baru untuk nanti bisa mengadakan ibadah cara tatap muka, dan kita bisa bersama-sama kembali untuk mengadakan suatu persekutuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni Bapa segala dosa serta kesalahan kami, doa serta permohonan kami ini Tuhan, hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat Natal bagi seluruh warga GKJ Karangayu, Pepatan Ringin Telu. Tuhan Yesus memberkati. Kami, Majelis GKJ Karangayu, Pepatan Ringin Telu, mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Buat saudara-saudara GKJ Karangayu, Pepatan Ringin Telu, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Makan pempek pakai roti. Sambil minum wedang kopi. Walau Natal di tengah pandemi, Pepatan Ringin Telu tetap di hati.
Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.